Salam guys, kembali lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, saya heran sekali sama mereka itu, kelompok oknum, ya tahulah siapa mereka. Kok ketakutan banget gitu loh ketika mendengar tentang Injil atau Alkitab. Ya, apa sih yang membuat Anda takut? Apakah ketika Anda melihat Alkitab, mendengar tentang Alkitab, lalu tiba-tiba iman Anda hilang gitu, kayak disulap gitu ya? Atau tiba-tiba akal sehat Anda hilang gitu, ya? Atau tiba-tiba keimanan Anda luntur gitu? Kan lucu gitu loh. Masa hanya melihat Alkitab, melihat aplikasi Injil dalam bahasa Minang, kok Anda ribut gitu loh? Apa yang salah dengan aplikasi Alkitab dalam bahasa Minang? Sebenarnya jauh sebelum aplikasi Alkitab bahasa Minang itu muncul, sebenarnya sudah ada Alkitab terjemahan bahasa Minang. Bahkan film Tuhan Yesus pun saya pernah lihat itu ada yang sudah terjemahan bahasa Minang. Kenapa nggak protes dari dulu, Pak? Kok tiba-tiba sekarang baru protes karena adanya aplikasi yang Alkitabnya berbahasa Minang? Ada apa ini? Apa sih motivasi Bapak ini? Apa sedang mencari-cari muka? Karena Sumatera Barat itu mayoritas Muslim. Biasa kan dekat pilkada ya isu agama lagi. Oh itu aja yang diumbar-umbar gitu loh. Coba prestasi kek. Coba yang disampaikan dalam kepemimpinan saya Sumbar sudah go internasional. Atau ada kemajuan dahsyat. Tapi kan saya dengar di daerah Bapak itu banyak LGBT-nya ya. Itu gimana sih? Diberesin lah. Kan? Ini tidak menyukai dalam tanda kutip ya, membenci aplikasi Alkitab bahasa Minang. Tapi warga Anda itu sih menurut berita banyak yang LGBT. Coba mikir mana yang paling penting diurus. Kan Alkitab bahasa Minang itu kan dikhususkan untuk orang Minang yang Kristen. Apa nggak ada warga Bapak yang Kristen? Kan ada, Pok. Kalau mau bicara tidak sesuai dengan budaya, kalau kita mau fair-fairan ya Indonesia ini kan sebenarnya budayanya, naturnya Nusantara ya, yang budayanya sangat bagus, sangat indah. Sebenarnya sangat bertabrakan dengan budaya Arab. Tapi tetap aja tuh Al-Quran bahasa Arab diproduksi, ada aplikasinya lagi di Play Store. Kenapa itu coba tidak diprotes? Bahkan ada juga loh Injil pakai bahasa Arab. Tulisannya sama dengan Al-Quran. Kenapa itu nggak diprotes? Mikir toh Pak. Apa sekalian saja masyarakat Sumbar no internet, no Google, stop semua supaya kembali hidup di zaman batu, Pak. Aman toh buta teknologi daripada teknologi itu bebas ya, orang bisa menyebarkan kebaikan di sana
Lalu apa yang salah dengan Injil? Apakah ada di sana ayat-ayat yang mengajarkan orang untuk... Kan nggak ada. Pikir Pak. Nggak ada. Ya Pak ya. Coba dipikir Pak. Saya heran ya. Kok Anda seorang gubernur bisa melakukan hal setolol ini? Ya kan? Malas juga ya ngurusin hal-hal seremeh-temeh ini. Tapi ini fakta yang terjadi di bangsa negara Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila, undang-undang dasar yang memberikan kebebasan kepada semua warganya untuk memeluk keyakinannya masing-masing. Tapi baru-baru saya dengar berita katanya aplikasinya sudah dihapus. Nggak tahu ya, ini cuma sekedar berita. Tapi nantilah dicek ulang. Dan ada ya, saya akan berikan kepada saudara satu tulisan yang sangat mantul yang ditulis oleh Denny Siregar. Patut ya untuk kita dengar bersama. Saya akan bacakan bagi kita semua. Oke. Denny Siregar, Injil berbahasa Minang. Mau ngakak baca berita Gubernur Sumbar surati Menko Info supaya hapus aplikasi Injil berbahasa Minang. Awalnya gua kira hoaks. Ternyata benaran. Sesudah ada media online yang mengangkatnya. Lucu juga. Padahal kalau mau ketik Alkitab bahasa Minang di Play Store, muncul deh Alkitab bahasa-bahasa lain selain Minang. Ada yang Melayu, Ambon, ada yang Minahasa dan lain-lain. Lah terus kenapa kalau ada Alkitab bahasa Minang? Takut orang Minang murtad dan pindah agama ke Kristen. Kalau gitu protes juga dong. Minta Menko Info hapus Arabic Bible. Juga karena bahasanya mirip Al-Quran. Seharusnya Pak Gubernur ini bangga bahwa Minang dikenal dan dimasukkan dalam aplikasi Injil. Siapa tahu orang Kristen jadi tertarik untuk belajar bahasa Minang. Itu kan promosi budaya Minang. Mikir kok terbalik sih. Karena lucu juga ya. Lucu dan aneh. Saya jadi tertarik untuk lihat latar belakang Gubernur Sumbar ini. Ternyata dari PKS. Saudara. Ya nggak heran, PKS emang gitu. Suka yang bukan-bukan. Yang menarik juga, Sumbar tahun ini ada pilkada. Meskipun tidak mungkin mencalonkan lagi karena sudah 2 periode. Tapi Pak Gub sedang sibuk mencalonkan jagoannya. Apa mau giring sentimen agama lagi nih Pak? Supaya bisa dapat suara banyak. Gayanya kok ya gitu-gitu aja. Gak ada perkembangan. Ya berita dari Sumbar itu tentang prestasi Sumbar ke. Atau Sumbar Go Internasional ke. Bikin bangga. Masa gubernur ngurusin kelas aplikasi segala. Tapi ngomong-ngomong kok jadi lapar ya? Apa karena teringat nasi Padang? Aduh bahaya. Mau seruput kopi juga. Udah malam. Mending baca-baca berita kalau Sumbar itu ternyata banyak LGBT-nya. Mereka ternyata bukannya jadi murtad tapi jadi melambai. Lebih keren mana kira-kira? Murtad atau melambai? Pak Gub. Hahaha. Denny Siregar. Ya, ini ada foto nih. Sumbar
populasi LGBT terbesar Indonesia. Wow, terbesar loh. Gubernur Sumatera Barat tidak ada toleransi bagi mereka. Iya, jangan hanya ngomong doang, beresin itu Pak. Ya, lucu dan aneh. Ya udah tahu ya latar belakang si gubernur ini. Dari partai PKS, saudara. Nah, supaya jadi gubernur lagi. Paham ya? Oke. Sampai jumpa dan salam waras.